Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai Bike X Pro. Bisa nggak sih Bike X Pro digunakan untuk anak-anak yang masih baru pemula? Artinya mula di sini yang masih berumur kurang lebih 2 tahunan. Sebenarnya yang jadi masalah adalah dimensi dari Bike X Pro yang cukup tinggi ground clearance-nya, sehingga ketika anak-anak yang umurnya masih 2 tahun, dia kakinya belum bisa sampai ke bawah. Nah, kalau kakinya belum bisa sampai ke bawah, otomatis si anak akan takut untuk naik. Nah, sebenarnya di Bike X Pro ini kenapa ground clearance-nya tinggi? Nah, bisa dilihat di sini ada damper karet di sini. Yang fungsinya apa? Ketika dia ditekan, nah, dia menjadi ada damper karetnya, itu yang membuat tinggi. Apa sih ground clearance dari Bike X Pro ini? Nah, kita bisa ambil penggaris. Nah, ini nolnya maksudnya tidak dimulai dari bawah ya. Ini kurang lebih adalah 15,5, sedangkan dari seatnya ini dia 33 cm. Oke, bagaimana untuk adjust agar lebih pendek? Ada 2 cara. Yang pertama adalah bisa dengan memotong seat post-nya. Nah, ini kan posisinya seperti ini, kita potong seat post-nya sehingga ketika di adjust dia bisa pada settingan paling pendek. Nah, cara lain berikutnya adalah yang tidak memotong, kita bisa melepaskan damper dari frame tersebut. Caranya cukup sederhana. Jadi apa yang harus kita persiapkan? Kita harus persiapkan toolnya, kuncinya yang kita butuhkan. Yang pertama adalah kunci T ukuran 10 dan kunci L untuk membuka baut 10. Nah, kemudian kita siapkan damper pengganti dia yang lebih pendek dan lebih soft. Oke, pertama-tama kita lepas wheel setnya terlebih dahulu menggunakan kunci L untuk baut 10. Tidak perlu sampai lepas, yang penting dia nih, jadi baut tidak perlu hingga lepas. Sampai kendor, kemudian bisa langsung didorong bersamaan. Dia sudah terlepas wheelset. Nah, langkah selanjutnya, kita akan melepas damper. Bisa diperhatikan di situ ada mur dan baut. Nah, untuk melepasnya kita gunakan T10. Atau bila tidak menggunakan T10 bisa menggunakan kunci shock. Start saja. Sampai terlepas. Ini. Kemudian tinggal ditarik. Dia akan lepas. Ini di sini kelengkapannya dia ada ring plastiknya, ring nilon, kemudian ada mur juga nilon. Nah, ini karet dampernya jangan sampai hilang, karet dampernya tinggal ditarik saja. Nah, sedikit berat. Dia sudah terlepas. Nah, selanjutnya bagaimana? Kalau karet damper ini dilepas kemudian langsung dipasang, nah ini yang terjadi, dia ada jarak. Dan yang jadi masalah adalah penahannya hanya baut. Ditakutkan kalau hanya ditahan oleh baut ini bisa bengkok. Nah, nanti ketika bengkok malah bisa menjadi mencederai. Karena itu alternatifnya adalah bisa diganti dengan
damper yang lebih pendek, yang lebih tipis. Kali ini saya gunakan dampernya menggunakan karet. Karet ini saya ambil dari karet footstep punya motor, kemudian saya potong. Oke. Tinggal dimasukkan. Ini seperti ini. Kemudian dipasangkan kembali. Karena ring bawaan dari sepeda itu menggunakan nilon, nah, karena ini sudah kita ganti, maka ringnya juga kita ganti. Tujuannya nanti biar bisa lebih rapat. Sebelum kita pasang, kita paskan terlebih dahulu posisinya. Ini. Nah, udah masuk ringnya, kemudian murnya. Ringnya boleh diganti menggunakan ring biasa, biasanya di bengkel-bengkel ada untuk ring untuk baut ukuran 10. Kemudian ini kita masukkan. Lepas, bentar, kita ambil dulu ya. Nah, ini sedikit agak sulit karena posisinya ada di dalam, jadi kita harus paskan terlebih dahulu. Oh ya, di dalam pemasangan mur ini harus diperhatikan ini karena posisinya ada nilonnya ya. Jadi bagian yang ada nilonnya ada di luar, bagian luar. Ini sudah masuk ya. Nah, karena kita substitusi pengganti karetnya adalah menggunakan karet dari bekas footstep sepeda motor, dia memiliki diameter yang besar, maka sebelum baut dikencangkan Anda harus atur posisi sehingga nanti bentuknya enak untuk dilihat. Oke, posisikan pas di tengah ya. Oke, setelah dampernya kita pasang, nah kurang lebih posisinya seperti ini. Nanti hasilnya bagaimana kita ukur setelah wheelsetnya kita pasang. Oke, kita pasang wheelsetnya. Jangan lupa arah alurnya bannya dia bisa bolak-balik. Jangan terbalik karena tidak kita lepas. Nah ini karena kalau terbalik tidak bisa terpasang dengan benar. Under rotationnya, nah ini arahnya, jangan terbalik. Kita paskan saja.
sudah, kita pastikan rapat. Kita kencangkan menggunakan kunci L. Turun 3 cm loh. Ini 12. Nah, ini hasil akhirnya kita dapatkan di sini 12. Kemudian pada sheetnya dia ketemunya 29,5. Oke, modifikasi berikutnya adalah kita bisa lebih pendek. Nah, karena kita tetap menggunakan karet, maka dia juga tetap fungsi dampernya tetap berfungsi. Selanjutnya apa jarak antara seat dengan barnya, handlebarnya? Bagaimana? Gampang saja, kita adjust mundur. Caranya, ini kita bisa buka terlebih dahulu untuk mudah. Nah, bagian yang kunci L yang ini kita buka. Nah, kita kendorkan, kemudian kita setel ke belakang. Dalam proses adjust ini jangan lupa bahwa posisinya harus tetap rendah. Oke, kita pasang kembali pelindungnya. Ini pelindung sangat penting karena jika anak terbentur dia ada pelindungnya. Siaplah sepeda ini untuk digunakan anak berumur 2 tahun. Jadi dia tadi sudah lebih pendek, kemudian bagian barnya lebih mundur. Oke, sekian.